Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwani fillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiatnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin. Singkat saja, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kapan kita mulai Ramadan dan kapan kita akan mengakhiri Ramadan atau masuk ke Idul Fitri. Pertama, kami ingin bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasa. Wa qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya-tanya tentang hilal. Nah, jadi patokannya kita mulai Ramadan menganggap itu sudah 1 Syawal adalah ru'yatul hilal. Melihat hilal tanda masuknya bulan Hijriah, yaitu bulan Ramadan atau berakhirnya bulan Syaban. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, asyhahru tis'un wa isrun wa la tasumu hatta tarahu wa la tuftiru hatta tarahu fa in humma 'alaikum faqdurulah. Bulan itu, masa bulan Hijriah itu adalah 29. Maka kalian 29 hari maksudnya, maka kalian jangan berpuasa, jangan memulai Ramadan sehingga kalian melihat hilal. Dan jangan kalian mengakhiri Ramadan atau beridul fitri sehingga kalian melihat bulan. Nah, sebetulnya bukan kalian ya. Nah, cukup, tidak harus banyak, 1-2 orang ya, 3 bersaksi melihat bulan sudah cukup untuk sebagai acuan kapan kita akan memulai bulan itu ya. Fa inhum ma'alaikum faqdurulah. Kalau memang mendung, berawan mendung sehingga kita tidak bisa melihat hilal, tidak bisa ru'yat hilal, maka ugduru, kira-kira. Kira-kira ini kita lihat hadis yang lain. An-Nafi' an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu syahrul Ramadan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu syahrul Ramadan. Saat beliau dan para sahabat duduk, diceritakanlah, dibicarakan tentang Ramadan. Kemudian beliau berfirman, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Fa in humma alaikum, jika mendung, berawan, sulit untuk melihat hilal, faqduru 30, maka kira-kiralah 30 hari, maksudnya hitunglah Sya'ban menjadi 30 baru mulai Ramadan. Jadi tanggal 29 sore itu harus ada usaha beberapa orang untuk ru'yat hilal, melihat hilal. Kalau ada hilal maka mulailah Ramadan. Kalau nggak ada hilal ya sudah, genapi saja Sya'bannya menjadi 30, baru besok lusanya 1 Ramadan. Demikian berdasarkan hadis dan ayat tersebut ya. Nah, kemudian kita ingin bacakan yang ingin sampaikan ya, hadis-hadis yang lain atau yang berkaitan tentang itu ya, ada menggunakan faqduru ya, atau menggunakan Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan la tasumu hatta tarawul hilal wa la tafturu hatta taraw fa in humma alaikum fa'akmilul iddata fa'akmilul adad al-iddata 30. Jadi dalam hadis ini menggunakan bahasa selain faqduru, yaitu sempurnakanlah adat, al-iddah 30, yaitu hitungan 30. Nah, jadi dari 2 macam hadis ini dan banyak hadis-hadis yang semacam seperti ini. Jadi maksudnya hanya ru'yat hilal itu patokan acuan kita mulai Ramadan. Kalau memang mendung, tertutup awan sehingga tidak bisa lihat hilal, baru sempurnakan Sya'bannya 30 hari. Ya, kalau kita baca kitab-kitab yang berkaitan tentang itu, maka di situ
Tidak ada berkaitan tentang perbulanan, perbintangan, perapaan. Ya cukup hadis Rasulullah SAW atas perintah Nabi, sunnah Nabi, sempurnakan saja Sa'bannya 30 hari. Begitu juga nanti kalau di Ramadan, 29 Ramadan hendaknya ada ru'yat hilal, upaya beberapa orang tertentu melihat hilal. Bila terlihat maka besoknya mulailah Syawal, mengakhiri Ramadan. Bila tidak maka lengkapi juga, sempurnakan juga bilangan bulan Ramadannya menjadi 30. Baru besok lusanya Idul Fitriyah. Begitu acuannya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sendiri itu telah mengikuti konsekuen dengan apa yang beliau ucapkan. Jadi pernah di zaman beliau, ya, dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahum syakku fi hilal Ramadan marrah fa aradu ayyakumu wa la yusumu. Mereka ragu tentang hilal Ramadan. Pada suatu ketika pernah terjadi keraguan di zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka ingin tidak melakukan Ramadan, ya, tidak melakukan, maksudnya belum ingin berpuasa. Lalu datang seorang Arabiyun, datang seorang badui, seorang pedalaman, ya, dari kampung, bersaksi bahwa dia melihat hilal. Fa'utiya bihin Nabi SAW, sehingga orang tersebut dibawa kepada Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat. Sehingga Nabi bertanya, "Atasyhadu an la ilaha illallah anni rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah? Nah, ini menandakan pertama menjadi syarat. Boleh kita ikutin pendapat orang yang memang orang itu bersaksi. Beliau itu muslim. Nah, ini Nabi tidak kenal, sahabat tidak kenal. Makanya ditanya dulu, menentukan ini orang yang memberi kabar ini muslim apa tidak. Dengan ditanya, apakah engkau bersaksi, bersahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Qala na'am. Orang pedalaman tersebut, orang badui tersebut mengatakan ya. Wa syahida annahu ra'al hilal, dan ia bersaksi bahwa dia telah melihat hilal. Fa amara Bilalan, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal ayunadi finnas, untuk mengumumkan kepada orang-orang. Fanada finnas ayyakumu wa ayyasumu, sehingga diberitahulah agar mulai puasa. Jadi begitu. Nabi Muhammad SAW sendiri menerima pendapat orang lain. Walaupun orang badui, orang pedalaman yang tidak dikenal, tapi kita sudah positif itu muslim, nah, maka mulailah Ramadan. Nggak usah repot-repot. Padahal Nabi Muhammad SAW itu ada malaikat Jibril. Sebetulnya bisa nanya, malaikat Jibril beneran nggak? Tapi tidak perlu. Kalau sudah memang Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, kalian berpuasalah kalau ada dia melihat bulan, berbukalah atau berhari rayalah kalau dia seorang melihat bulan, ya sudah. Nah, maka terjadi itu di zaman Nabi Muhammad SAW, dan banyak hadis-hadis yang semacam itu. Bahkan tentang hari raya. Tentang hari raya juga begitu. Nabi Muhammad SAW pernah berhari raya membatalkan puasanya karena cukup ada saksi dari yang lain. Contohnya, ini hadis, ya, hadis Nabi Muhammad SAW bahwa pada saat itu ja'a rokbun ilan Nabi SAW, datang rombongan dari luar kota atau luar negeri, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Fasyahidu annahum ra'ahu bil ams. Mereka bersaksi bahwa kemarin dalam perjalanan mereka sudah melihat hilal. Ya. Lalu apa sikap Nabi? Fa amarahum ayyuftiru wa ayyakhruju minal ghad. Nah, kemudian Nabi memerintahkan untuk berbuka puasa dan untuk sholat hari rayanya besok. Karena apa? Di sini urahu min akhirin nahar, diberitahunya sudah di akhir siang. Nah, maksudnya begini, kalau Nabi pernah mengalami itu di pagi hari, maka berbukalah dan ayo sholat, karena masih pagi. Tapi kalau sudah zawal, sudah keluar waktunya, nah, maka sekarang berbuka, besok sholat Idul Fitrinya. Nggak repot kan? Nggak repot. Kalau pagi, ya umumkan. Apalagi zaman sekarang. Zaman dulu Nabi Muhammad SAW nggak ada medsos, nggak ada HP, nggak ada televisi. Tapi beliau bisa melaksanakan itu. Apalagi sekarang nggak ada alasan, maaf sudah terlambat, pemberitahuannya jam 10 malam, sehingga susah diumumkan. Apa susahnya?
Kan masih besok pelaksanaannya. 1 jam, 2 jam, sekarang ada televisi, ada medsos, Facebook, WhatsApp, semua akan viral cepat. Apalagi urusan hari raya, semua akan lihat medsosnya. Bila ada pengumuman langsung akan tersebar, dan semua bisa berbuka, semua bisa berhari raya. Jadi gak perlu egois sebetulnya. Walaupun seorang pemimpin, Nabi Muhammad SAW pemimpin yang agung, hanya mendengar dari orang saja yang bukan tokoh, bukan sahabat terdekatnya, tapi beliau mau berbuka, mau berhari raya. Nah, itu. Jadi itu contoh yang baik bagaimana kita menjalani Ramadan atau mengakhiri Ramadan dengan ru'yat hilal. Apabila tidak bisa, tidak dimanapun, ya, maka itu baru kita sempurnakan. Ya. Nah, kemudian siapa yang boleh mengatakan lihat hilal? Kalau untuk Ramadan, maka harus satu minimal, sebagian madhab ya, kalau menurut Imam Al-Muzni dari Imam Syafi'i, in sahida la ru'yati hilal Ramadan adlun wahid, ra'aitu an akbalahu lil athari. Kalau ada satu orang yang menyatakan lihat bulan, dan satu orang itu adlun, orang yang baik, mukmin, bukan fasik, terpercaya, maka saya akan berhari raya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau untuk Idul Fitri, la yuqbal illa syahidan, yaitu harus ada ru'yatil hilal fitri illa adlen, 2 orang. Nah, kalau Idul Fitri harus 2 orang yang melihat bulan, tidak cukup 1, ya, untuk kehati-hatian. Demikian, itu banyak sekali dalam kitab-kitab diterangkan tentang saksi, 1 untuk Ramadan, 2 untuk hari raya, dan cukup itu adlen, pokoknya orang baik-baik. Nah, jadi gini, kalau memang ada orang yang melihat bulan, maka orang tersebut wajib untuk Ramadan. Kalau di akhir Ramadan, wajib dia bersyawal atau haram berpuasa bagi yang melihat bulan. Bagaimana yang tidak melihat? Yang tidak melihat ya kalau percaya kepada orang yang menyaksikan tadi, ya harus ikut. Kalau tidak percaya dilihat dulu. Kalau orang yang memberitahu orang terpercaya, percaya nggak percaya hati kita, wajib ikut. Tapi kalau yang memberitahu bukan orang terpercaya, maka syaratnya hati kita harus percaya, baru boleh ikut. Kalau enggak, ya sempurnakan puasanya. Jadi gampang, itu sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab syarahnya hadis, kitab-kitab tafsir, sudah lengkap. Jadi kita tinggal manut pada ulama saja, yang mana ulama manut pada Rasulullah SAW. Jadi toh Rasulullah dengan laporan 1 orang saja berRamadan, laporan dari seseorang saja berhari raya, kenapa kita harus repot-repot? Jadi sekali lagi sebelum kami akhirin, Ramadan itu milik umat semua Islam. Idul Fitri milik semua umat Islam. Nggak harus ada fanatisme organisasi, nggak harus. Oh, organisasi A sekian, kapan hari ini? Oh, organisasi B harus begini, nunggu ini. Tidak, sebetulnya siapa saja, dan pemerintah juga harus legowo, terbuka. Kementerian yang berkaitan tentang ini juga begitu, nggak harus mayoritas. Lucu kalau ada 2-3 tempat sudah ru'yat hilal ditolak karena bilang tidak mayoritas. Padahal kita lihat dalam kitab sudah jelas, dalam kitab hadis jelas, sunnah Nabi jelas, dan dilakukan para sahabat di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Ali khalifah, pernah itu dilakukan membatalkan atau memulai puasa atau berhari raya, sebagaimana juga pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Saya rasa sudah cukup qudwah hasanah, contoh yang baik dari baginda Nabi Muhammad SAW menerima ru'yat hilal dari orang lain. Tidak harus dari kita, tidak harus dari orang kita, tidak harus dari golongan kita, tidak harus dari orang alim, orang ahli falak, ahli, tidak. Siapa saja orang muslim, jelas-jelas Islam, mukmin, dan dia bersaksi atau bersumpah melihat hilal, untuk masuk Ramadan cukup 1 orang baik-baik, untuk Syawal 2 orang yang baik-baik, sudah cukup. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita sehat walafiat dalam menjalankan kewajiban Ramadan ini, baik berpuasa, tarawih, tadarus, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi, keluarga kami, santri-santri kami, dan kepada umat Islam dimanapun berada. Hadza ma aqul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.